bagaimana Pak Syamsar ini sendiri melihat Partai Gelora 20 tahun ke depan? Ya, saya merasakan bahwa jangankan 20 tahun mendatang, sebentar lagi kita akan menjadi pemenang di Indonesia. Oke. Langsung dipilih Pak, Bupati atau anggota Dewan? Anggota Dewan. Oke, tapi kan udah tahu dong ya, berarti bukan di sini lagi dong Pak ya? Iya. Halo pemirsa Bukapata, berjumpa lagi tentunya di Kopi Tumpah untuk spesial episode kita kali ini, dimana kalau kita berbicara mengenai pemilu yang sesaat lagi akan segera kita jelang di tahun 2024. Tahun 2024 dari tahun 2022 bukanlah waktu yang lama untuk bisa mempersiapkan berbagai kebutuhan-kebutuhan untuk menjelang pemilu nanti. Apalagi bagi para partai-partai pemilu yang sudah mulai merapatkan barisannya. Partai Gelora salah satunya yang saat ini juga akan bersiap-siap untuk menjelang pemilu 2024. Bersama saya saat ini sudah ada Bapak Syamsar kita selaku Ketua DPW Partai Gelora di Sulawesi Selatan. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sukses selalu, sehat. Sehat Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Saat ini Partai Gelora bisa kita katakan sebagai partai baru. Ya. Hadir sejak tahun 2019. Dan kita dengar katanya Partai Gelora ini merupakan partai yang sudah lama dirindu-rindukan oleh masyarakat karena konon katanya masyarakat menginginkan sesuatu yang baru di Indonesia. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, jadi kalau kita lihat sejarah perjalanan Indonesia, selalu ada satu semacam patron ataupun semacam satu bahasa, satu keinginan yang dibuatkan menjadi sebuah narasi. Nah, jadi misalnya Sumpah Pemuda, narasinya kan udah jelas ya, membentuk Indonesia menjadi negara modern. Dengan adanya Sumpah Pemuda itu, satu bangsa, satu bahasa, dan satu apa coba? Apa coba? Satu bangsa, satu bahasa, satu negara. Ya, satu tanah air. Satu tanah air. Ya. Nah, disitulah kemudian wilayah kepulauan ini menjadi merasa satu bangsa yang harus memperjuangkan kemerdekaannya. Lalu kemudian narasi kedua tahun 45 itu kan kita mengenal Indonesia harus merdeka. Dan tampillah Bung Karno. Ya kan? Kemudian beliau dengan semangat revolusinya membangun Indonesia dari nol. Setelah itu masyarakat mulai melihat bahwa negara ini tidak hanya membutuhkan sebuah kata kemerdekaan, tapi negara ini, masyarakat ini membutuhkan kesejahteraan. Maka muncul Orde Baru. Dan apa yang dikedepankan oleh Orde Baru, narasi tentang pembangunan, kesejahteraan. Nah, setelah Orde Baru, masyarakat ini melihat ada sesuatu yang stagnan. Maka mereka menuntut apa yang disebut satu kata juga, narasi tentang reformasi. Nah sekarang, kalau sudah merdeka, pembangunan pernah berjalan secara masif, tapi tidak ada demokrasi. Lalu ada reformasi, dikedepankan demokrasi. Apalagi yang perlu? Apa nih Pak? Maka kita masih membutuhkan satu narasi yang bisa menggabung semuanya. Pembangunan, demokrasi, kesejahteraan. Reformasi. Iya, reformasi, demokrasi kan. Maka kita harus naikkan levelnya. Menjadi berkontribusi pada peradaban dunia. Maka Gelora mengusung tema Indonesia harus menuju kepada 5 besar
kekuatan dunia. Jadi levelnya itu harus dinaikkan. Kalau dikatakan bahwa Indonesia harus menjadi 5 besar dunia, artinya itu sudah kita rangkum keinginan kita untuk menjadi negara yang hebat, negara yang lebih sejahtera, pembangunnya lebih bagus, gitu ya, demokrasinya tetap bagus. Dan dengan kekuatan domestik seperti itu, kita harus bawa Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia. Kalau kita lihat misalnya representasi ya, yang duduk di Dewan Keamanan PBB kan nggak ada Indonesia. Sementara jumlah penduduknya itu adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Tapi tidak menentukan. Kalau kita bawa ke alam demokrasi, yang paling banyak kan yang menentukan ya. Biasanya. Ya biasanya. Yang mayoritas. Ya mayoritas. Kalau kita gabung seluruh negara Eropa, mungkin tidak akan pernah menyamai penduduk Indonesia itu. Ya enggak. Jadi kehadiran dan kemunculan Gelora ini sendiri sebenarnya untuk menjawab apa, Pak? Untuk menjawab kebutuhan kita, masyarakat kita untuk tadi seperti lebih sejahtera, lebih kuat, dan tidak hanya menjadi entitas yang sibuk sendiri dengan dirinya, dia harus terkonek. Ini kan open society kan, masyarakat dunia kan sudah terbuka. Nah, kita tidak hanya sibuk, kita harus membangun negara ini berkolaborasi dengan orang lain. Dan kita hadir sebagai satu kekuatan dunia yang menentukan. Harus dibawa ke sana Indonesia. Kan kalau kita mau melakukan perubahan, kalau menunggu jadwalnya, Indonesia itu panjang kalau kita melihat sumber daya manusia. Sumber daya manusia Indonesia itu kalau kita melihat data daya saingnya dari pendidikan saja ya. Pendidikan itu Indonesia kan rata-rata lama sekolah 8 tahun. Satu Indonesia rata-rata. Mungkin ada prof di perguruan tinggi yang merasa bangga, kita juga bangga sama beliau, karena sudah berhasil menjadi ahli dalam satu bidang. Tapi kalau kita rata-ratakan seluruh penduduk Indonesia, itu rata-ratanya 8 tahun lama sekolahnya. Kalau kita mau tunggu itu, maka lama baru bisa menjadi penentu. Ini berarti Gelora sebenarnya sudah punya cita-cita mulia dan ini adalah cita-cita yang ingin dilakukan secara global. Iya. Tapi kalau kita kembali lagi menarik bahwa Partai Gelora ini mungkin ada unsur-unsur atau bahasa-bahasa pesimis pasti yang dari luar. Partai baru, verifikasi aja baru nanti Agustus. Tapi sudah ada cita-cita besar seperti ini. Apa yang kemudian diandalkan dari Gelora? Cita-cita itu harus mendrive orang untuk punya kepercayaan diri. Karena orang menjadi hebat itu bukan pada sumber daya yang kita bisa ukur, misalnya sumber daya struktur misalnya. Itu nomor 2. Yang harus ada dulu dalam pikiran kita ini, dia punya khayal enggak tentang sebuah negara yang besar. Kalau orang sudah punya cita-cita, itu modal pertama. Itulah yang mendrive kita sehingga bekerja. Kalau orang tidak punya cita-cita, nggak bisa bekerja fight begini. Seberapa fight-nya Gelora untuk membawa Indonesia menjadi global? Nah, Anda lihat nanti kita pada ukuran yang kedua. Kita kan udah sukses membuat cita-cita ya. Bermimpi itu penting. Mimpinya Indonesia dibawa lebih dari apa yang kita capai selama ini. Nah, oleh karena itu dari mimpi-mimpi itu kita melakukan loncatan untuk pertama membentuk strukturnya sampai seluruh Indonesia. Sampai ya kan? Ke tingkat desa-desa. Sampai tingkat desa-desa. Nah, jadi kalau di Sulawesi Selatan ini kan kita seluruh DPD sudah ada, ya kurang lebih mencapai 90% DPC-nya sudah ada, ya kan? Kalau orang berhitung material ya untuk membentuk struktur sebanyak itu, berapa banyak yang harus kita keluarkan untuk membuat itu? Tapi karena semua punya cita-cita, maka semua berkontribusi untuk membentuk struktur. Jadi kalau misalnya kita katakan ini secara formalitas bahwa butuh berkas, pendataan dan lain-lain, bagaimana kesiapan dari Partai Gelora untuk menjelang verifikasi nanti, sejauh apa dan seperti apa kesiapan dari Partai Gelora? Nah, menurut saya itu kerjaan yang ringan. Kerja administratif itu pekerjaan ringan. Kita udah lalui yang besar-besar. Yang besar itu orang punya cita-cita. Dengan cita-cita itu mendrive seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam.
sehingga mereka berkontribusi. Itu yang susah dalam partai politik. Menggait, mempertahankan, meyakinkan, membuat itu dan membuat mereka berkontribusi, itu yang susah. Jadi apa yang dilakukan? Jadi itulah yang kita bangun melalui apa yang disebut sebagai Akademi Manusia Indonesia. Mengajarkan bahwa cita-cita ini ada dan kita punya langkah-langkah real untuk membuat Indonesia itu menjadi 5 besar dunia. Langkah real. Jadi apa saja yang sudah dilakukan? Misalnya dalam perekonomian kita ini, itu kita harus dorong pertumbuhan UMKM. Jadi UMKM ini menjadi milik masyarakat bawah itu. Ini yang harus kita kembangkan supaya dapat dukungan dari bawah. Dari bawah. Kalau dari bawah sudah sadar menjadi usaha-usaha, membentuk usaha-usaha, itu artinya apa? Mereka berkontribusi untuk membuka lapangan kerja. Ya enggak? Yang dilakukan oleh Partai Gelora dengan membangkitkan UMKM ini dalam kerja realnya itu seperti apa, Pak? Nah, sekarang kita untuk mengembangkan UMKM ini sudah ada percobaan dari setiap DPW. Ya. Jadi salah satu percobaannya, kalau di sini kita sedang bekerja sama dengan penggiat sosial untuk membuat sekolah UMKM. Ya. Di tempat lain mereka mendahulukan apa yang disebut sebagai digital marketing troops, ya. Jadi mereka membentuk tim yang membuat pemasaran online, ya. Jadi masing-masing pendekatannya beda. Nanti kita sharing, ya. Sharing yang mana yang lebih berhasil. Begitu. Jadi masing-masing punya treatment. Satu UMKM. Ya. Dua kita ajak semua menjadi yang pengusaha besar itu jadi bapak angkat. Iya kan? Karena ini kan yang susah itu kita semuanya bisa menjadi bapak angkat. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah, ya. Saya kira kalau ada kolaborasi antara kelompok yang sudah di atas dengan yang baru merintis, ini akan lebih mendorong untuk bisa UMKM itu sustain, ya kan? Karena banyak kan ujian terbesar dari UMKM kita itu adalah operasi 5 tahun pertama. Jadi banyak jurnal internasional dan dalam negeri ini yang mengatakan sekitar 80% UMKM itu gagal pada 5 tahun pertama. Jadi sekarang kita bangun mereka, UMKM ini ada product development-nya, mereka menciptakan produknya sendiri atau creating product. Ada yang digitalnya jalan, marketingnya jalan, tetapi kita juga membutuhkan kerjasama yang baik dengan, karena kita bukan ideologi saling mematikan, ya enggak? Bukan kalau tumbuh UMKM lalu menjadi mematikan yang besar, ya enggak? Kan jangan dibentur-benturkan ini. Kita ingin bahwa semuanya itu bergandengan tangan. Bersama. Ya bersama, kan karena masih banyak loh yang belum kita explore, ya. Banyak sumber daya alam kita ini yang belum dikelola dengan baik. Ini yang digerakkan oleh DPC? Iya. Ya. Semua DPC DPC, ya. Ada namanya Akademi Manusia Indonesia, dan kalau dia tidak sanggup di tingkat DPC, maka DPD-nya itu yang melaksanakan. Ini berarti sudah sejak lama kemudian Partai Gelora mulai menggerakkan dan secara masif untuk memperkenalkan. Apakah ini juga salah satu bentuk untuk memperkenalkan Partai Gelora? Iya, dan kita mengenal kampanye di Gelora itu adalah kampanye literasi. Jadi memang kita menyadari situasi bangsa kita ini, masyarakat kita, yang tadi saya sebutkan misalnya dari segi lama sekolahnya, rata-rata, ya. Saya bukan berarti tidak ada profesor, tidak ada yang doktor, tidak ada yang magister. Tapi kalau kita rata-ratakan memang sangat rendah dibanding dengan negara-negara yang level 5 besar dunia itu. Oleh karena itu, di samping tadi kan saya jelaskan tentang ekonomi, ya. Sekarang untuk membangun menjadi manusia yang berpengetahuan itu gimana? Yaitu program realnya Partai Gelora itu adalah kampanye literasi. Jadi kita balik lagi, bagaimana kemudian Partai Gelora menghadapi pemilu 2024?
Oke. Selain kemudian, kita bicara administrasi ini sebenarnya udah kelar, udah Ya, selesai. kelar. Dari internalnya sendiri, tapi seberapa siap Gelora menghadapi pemilu nanti? Mulai dari tokohnya, caleg Ya. yang kemudian akan diusung, kemudian visi misi yang akan diperkenalkan kepada masyarakat. Ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Partai Gelora? Ya, ini kita sedang mempersiapkan stok ya, stok. Misalnya tokoh-tokoh yang akan menjadi caleg. Kita sudah mempersiapkan administrasi seperti yang hari ini, yang sebenarnya sudah kita kerjakan tahun lalu. Oke. Ya kan, orang melakukan kelengkapan berkas itu misalnya Mepet-mepet. mepet-mepet ya. Tapi kita kan perekrutan anggota kan dari tahun lalu. Jadi kalau misalnya Makassar 10% dari total pemilih misalnya 1000, Ya. itu KTA-nya sudah ada. Oh. Jadi itu bukan pekerjaan berat. Yang berat itu adalah kampanye literasi. Ya, yang dikatakan Jadi ya, tokohnya kita sudah siapkan. Ya. Ya, atributnya sudah disiapkan. Oke. Ya kan? Berkas administrasinya siap. Kantor-kantornya sudah siap. Oke. Ya kan? Yang berat itu gimana caranya masyarakat itu berpartisipasi untuk kemajuan negara ini lewat Gelora. Itu butuh penyadaran. Jadi bagaimana Pak Syamsar ini sendiri melihat Partai Gelora 20 tahun ke depan? Ya, saya merasakan bahwa jangankan 20 tahun mendatang, sebentar lagi kita akan menjadi pemenang di Indonesia Oke. dengan mengandalkan kampanye literasi itu. Oke. Ya. Dan menurut saya kalau semua masyarakat merasa bahwa mengikuti Gelora itu menjadi lebih sadar akan jalan hidup bangsa ini, dengan sendirinya mereka akan menjadi pemilih loyal. Oleh karena itu, kalau melihat peluangnya, maka semakin bertambah waktu pemilu, peluang Gelora untuk mempertahankan ya. Tadi kan saya katakan saya agak sudah yakin bahwa sebentar lagi kita menang. Oke. Sekarang yang lebih susah di dalam perhelatan itu adalah mempertahankan kemenangan. Oke. Kenapa? Karena itu harus membuat orang loyal pada pilihannya. Dan saya meyakini bahwa sebentar lagi kita akan menang, dan insya Allah dengan pertambahan waktu Gelora akan menjadi tambah besar. Oke. Gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Sama-sama. Syamsari untuk waktunya. Tapi sebelum kita tutup, ini kayaknya kita mau games-games sedikit Pak, ya, Pak games, ya. ya. Games-games sedikit. Jadi kita pilih cepat aja sih Pak. Ya, pilih pilih cepat. cepat. Nah. Uh-huh. Jadi 3 aja kok Pak pilihannya. Iya, iya. Bupati, anggota dewan. Oke. Langsung dipilih Pak. Bupati, anggota dewan. Anggota dewan. Oke. Tapi kita udah tahu dong ya. Berarti bukan di sini lagi dong Pak ya. Iya. Oke. Pendidikan atau bisnis? Pendidikan. Oke. 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 Kalau kita bicara soal seni atau budaya? Seni. Oke, baik, 3 aja sih Pak, nggak banyak-banyak. Terima kasih ya Pak Syamsari. Sama-sama. Udah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang bagaimana kemudian Gelora ini hadir dengan visi misinya dan juga bagaimana mengutamakan literasi Oke. untuk kampanyenya. Yang kita harap bahwa seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwa ini bukan hanya semata karena menjelang kampanye, Oke. tapi juga akan berlanjut dan terus nanti kita tagih sama-sama, kita putarkan tayangan ini. Thank you. Oke, terima kasih banyak Sama-sama. Pak. Dan terima kasih juga pemirsa Buka Mata di Kopi Tumpah. Tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu bersama saya Nana Jamal. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih banyak. Salam Aki, tak pada salama.